Dalam keheningan malam, di tengah cahaya remang lentera, Ibnu Sina pernah merenungi satu pertanyaan besar. Apakah hidup ini ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, atau oleh bagaimana cara kita menghayatinya? Ia menulis bahwa bukan panjangnya umur yang membawa makna, melainkan cara kita mengisi setiap hembusan nafas itu dengan kualitas pemahaman dan tindakan. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Namun lebih dari itu, ia adalah pencari makna. Baginya, ilmu bukan hanya sekumpulan pengetahuan yang menumpuk, tapi harus diserap, direnungi, dan diamalkan dalam kehidupan. Inilah kualitas yang ia kejar, bukan sekadar kuantitas buku yang ia baca atau karya yang ia tulis. Ia berkata bahwa jiwa manusia memiliki potensi untuk menjadi cahaya bagi semesta, tetapi hanya jika ia memurnikan tujuannya dan menuntun hidupnya dengan kesadaran. Maka dalam hidup ini, pertanyaan terbesar bukanlah berapa banyak, tapi seberapa dalam. Bukan seberapa sering kita memberi, tapi seberapa tulus kita melakukannya. Banyak orang sibuk mengejar angka, uang yang lebih banyak, rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih tinggi. Tapi dalam pandangan Ibnu Sina, itu semua hanyalah bayangan kosong jika tidak disertai kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya hal yang kita miliki, tapi dari dalamnya rasa syukur yang kita hayati. Pernah ia menulis, kebajikan yang dilakukan dengan sedikit tetapi konsisten, lebih berharga daripada ribuan janji yang tak ditepati. Ia menekankan bahwa dalam setiap amal, niat dan kualitas jauh lebih utama daripada jumlah yang kita pamerkan. Jika kita renungkan, dalam satu kata yang lembut, dalam satu senyum yang tulus, bisa tersembunyi keajaiban yang jauh lebih besar daripada ribuan kata yang kosong dari hati. Dunia tidak selalu butuh lebih banyak suara, tapi butuh lebih banyak makna dalam diam. Dunia tidak kekurangan orang yang sibuk, tapi kekurangan orang yang hadir sepenuhnya. Dalam filsafatnya, Ibnu Sina percaya bahwa manusia adalah makhluk berpikir dan merasakan. Maka kualitas hidup sejati muncul ketika pikiran bersatu dengan kesadaran. Ia tidak sekadar hidup, tapi tahu mengapa ia hidup. Ia tidak sekadar berjalan, tapi tahu kemana ia melangkah. Ibnu Sina menuliskan bahwa tubuh yang sehat adalah cermin dari jiwa yang tertata. Maka seseorang yang hidup dalam ketergesaan, dalam kebisingan kuantitas, akan mudah lelah dan kehilangan arah. Tapi yang hidup dengan kesadaran, meski perlahan, akan menemukan kedamaian dan kebeningan. Dalam kehidupan modern ini, kita sering terjebak dalam angka. Target bulanan, followers sosial media, gaji, status, pencapaian. Tapi jika kita berhenti sejenak dan bertanya, apa arti semua ini jika hati kita hampa? Apa arti keberhasilan luar jika batin kita rapuh? Ibnu Sina mendorong kita untuk kembali pada hakikat. Untuk melihat bahwa satu malam bersama keluarga bisa lebih bermakna daripada ratusan jam lembur. Bahwa satu sahabat sejati lebih berharga daripada 1000 kenalan. Bahwa satu buku yang kita pahami benar-benar lebih baik daripada 100 buku yang hanya kita tumpuk. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan sadar. Untuk memilih kualitas dalam berbicara, dalam bertindak, dalam mencintai, bahkan dalam bermimpi. Ia percaya bahwa kemuliaan manusia bukan karena apa yang ia punya, tapi karena siapa ia menjadi. Mari kita perhatikan alam. Sebuah pohon besar tumbuh bukan karena cepat, tapi karena akar-akarnya dalam. Seekor burung terbang tinggi bukan karena sayapnya banyak, tapi karena ia tahu arah angin. Maka demikian pula manusia. Kita tidak perlu terburu-buru. Yang penting, kita terus bertumbuh, dalam, dan bijaksana. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya kontemplasi. Ia menyendiri, merenung, menulis, bukan karena ia ingin jauh dari dunia, tapi karena ia ingin masuk lebih dalam ke dalam dunia batinnya. Sebab dari sanalah kualitas hidup lahir, dari batin yang jernih, dari kesadaran yang penuh, dari niat yang bersih. Jika kita hanya menghitung hari, kita akan mudah kecewa. Tapi jika kita mengisi hari-hari kita dengan makna, maka setiap momen menjadi abadi.
Kualitas tidak terlihat dari panjangnya pidato, tapi dari kalimat yang menggetarkan hati. Tidak dari banyaknya aktivitas, tapi dari satu tindakan yang mengubah hidup seseorang. Ibnu Sina hidup di zaman ketika banyak hal belum secanggih sekarang. Tapi warisan pemikirannya menembus zaman, karena ia tidak sekadar menciptakan pengetahuan, ia menciptakan hikmah. Dan hikmah itu hidup bukan dalam jumlah, tapi dalam kedalaman. Kita bisa belajar darinya untuk memperlambat langkah, bukan untuk berhenti, tapi untuk menyadari. Untuk menyentuh lebih dalam, bukan menjangkau lebih jauh. Untuk bertanya, apakah aku benar-benar hadir dalam hidupku? Apakah aku menikmati detik ini, atau hanya menunggu detik berikutnya? Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, mari kita mulai memilih untuk menjadi lebih baik. Dalam dunia yang menilai dari apa yang terlihat, mari kita rawat apa yang tersembunyi di dalam hati. Karena seperti yang Ibnu Sina katakan, cahaya sejati adalah cahaya yang lahir dari dalam. Semoga kita bisa meneladani pemikirannya, dan mulai membangun hidup bukan dari seberapa banyak kita capai, tapi dari seberapa dalam kita memahami. Bukan dari banyaknya kesibukan, tapi dari kualitas kehadiran. Bukan dari lamanya hidup, tapi dari bagaimana kita menghidupinya. Karena pada akhirnya, kualitas akan bertahan, sementara kuantitas akan pudar. Dalam salah satu catatannya, Ibnu Sina menyinggung tentang makna keberhasilan sejati. Ia menulis bahwa keberhasilan bukanlah deretan pencapaian yang bisa dihitung, tetapi perasaan tenang yang muncul ketika kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan. Ia mengingatkan bahwa manusia sering tertipu oleh angka. Semakin besar, semakin dianggap berhasil. Semakin ramai, semakin terasa penting. Tapi bukankah lautan yang dalam justru tampak tenang di permukaannya? Bukankah hati yang damai tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan kebesarannya? Ibnu Sina melihat hidup ini sebagai rangkaian pilihan. Dan setiap pilihan selalu mengandung pertanyaan. Apakah ini akan menambah kedalaman jiwaku, atau hanya menambah lapisan kebisingan di luar? Ia selalu memilih yang memperkaya batin, bukan yang memperindah citra. Ia tidak pernah mempersoalkan berapa lama seseorang belajar, tapi bagaimana ia belajar. Ia tidak menilai dari seberapa cepat seseorang menyelesaikan sesuatu, tapi dari seberapa sungguh ia melakukannya. Sebab menurutnya, waktu bukan ukuran mutlak. Yang penting bukan durasinya, tapi intensitas kesadaran di dalamnya. Dalam dunia kerja, kita sering dikejar target. Banyaknya laporan, banyaknya rapat, banyaknya jam yang dihabiskan. Tapi mari bertanya seperti Ibnu Sina. Apakah semua itu membawa manfaat sejati? Ataukah hanya rutinitas tanpa jiwa? Kualitas dalam pekerjaan terletak pada dampaknya, bukan pada jumlah aktivitasnya. Begitu pula dalam hubungan manusia. Kita bisa punya 1000 teman di media sosial, tapi merasa kesepian. Kita bisa punya ratusan kenalan, tapi tak satu pun memahami isi hati kita. Ibnu Sina percaya bahwa satu hubungan yang dalam dan jujur, jauh lebih berharga daripada relasi yang ramai namun dangkal. Ia mengajarkan bahwa cinta yang berkualitas adalah cinta yang menghadirkan pertumbuhan. Cinta yang menguatkan, bukan menguasai. Cinta yang menuntun pada kesadaran diri, bukan yang membutakan logika. Maka dalam memilih pasangan hidup, ia lebih mementingkan kebijaksanaan batin daripada penampilan luar. Dalam mendidik anak pun, ia menekankan kualitas keteladanan. Seorang anak tidak butuh orang tua yang hanya hadir secara fisik, tapi yang benar-benar hadir dengan jiwa dan perhatian. Ia tidak butuh banyak mainan, tapi butuh banyak pelukan. Ia tidak butuh banyak aturan, tapi butuh banyak keteladanan. Ibnu Sina menanamkan bahwa kebijaksanaan tumbuh dari penghayatan. Dan penghayatan hanya muncul ketika kita memberi ruang untuk merenung, bertanya, dan mendengar suara batin. Dunia modern hari ini terlalu ramai. Tapi bukan berarti kita harus larut di dalamnya. Justru, kita harus menciptakan ruang sunyi di dalam diri. Ia juga berbicara tentang kesehatan. Menurutnya, tubuh manusia bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi soal keseimbangan antara jasmani, akal,
dan jiwa. Maka gaya hidup yang berkualitas bukan hanya tentang seberapa sering kita berolahraga, tapi juga seberapa bijak kita mengatur emosi dan pikiran. Ia menyarankan untuk memperhatikan apa yang kita konsumsi, bukan hanya makanan, tapi juga informasi. Sebab pikiran yang dijejali berita buruk, gosip, dan keributan akan menjadi gelisah. Maka pilihlah bacaan, tontonan, dan percakapan yang menumbuhkan jiwa. Kualitas pikiran ditentukan oleh asupan yang kita izinkan masuk. Pernah suatu ketika ia berkata, "Jangan biarkan harimu berlalu tanpa sesuatu yang berarti." Ia tidak berkata, tanpa sesuatu yang banyak, tapi yang berarti. Artinya, satu tindakan kecil, satu kebaikan sederhana, satu kalimat bijak, bisa menjadi kualitas yang membentuk hari kita. Kita sering merasa hari kita gagal hanya karena tidak menyelesaikan semua tugas. Tapi bagaimana jika kita mulai menilai hari kita bukan dari panjang daftar tugas, tapi dari seberapa hadir kita menjalani satu tugas dengan sepenuh hati? Ibnu Sina memandang waktu sebagai anugerah sakral. Setiap detik adalah kesempatan untuk menanamkan makna. Maka jika hari ini kita hanya sempat berbincang dengan orang tua, tapi dengan penuh perhatian, itu sudah berarti. Jika hari ini kita hanya membaca satu halaman buku, tapi kita pahami dan renungkan, itu sudah luar biasa. Ia percaya bahwa kedalaman hidup tidak terletak pada banyaknya pengalaman, tapi pada intensitas pengalaman itu. Seseorang bisa berkeliling dunia tapi tetap dangkal jiwanya. Tapi seseorang yang tinggal di satu tempat, namun rajin merenung dan memahami hidup, bisa memiliki jiwa yang sangat luas. Maka dalam belajar, jangan kejar seberapa cepat selesai, tapi kejar seberapa dalam kamu mengerti. Dalam bekerja, jangan kejar seberapa banyak hasil, tapi kejar seberapa besar dampaknya. Dalam hidup, jangan kejar seberapa lama kita hidup, tapi kejar seberapa kita bisa memberi makna selama kita hidup. Ibnu Sina mengingatkan bahwa hidup adalah ibadah. Dan ibadah bukan tentang seberapa sering, tapi seberapa sungguh. Seberapa jujur niat kita. Seberapa dalam cinta kita kepada Yang Maha Hidup. Maka kualitas ibadah, kualitas niat, kualitas cinta, semua itu jauh lebih penting daripada sekadar rutinitas. Ia adalah seorang ilmuwan, tapi juga seorang pencinta Tuhan. Ia menulis banyak kitab, tapi juga banyak bermunajat. Dan dari sanalah muncul keseimbangan antara ilmu dan iman, antara rasio dan rasa, antara dunia dan akhirat. Inilah kualitas hidup yang ia wariskan. Ibnu Sina tidak meminta kita untuk menjadi sempurna, tapi ia mendorong kita untuk terus menyempurnakan niat, untuk mengejar kedalaman daripada kecepatan, untuk memilih kesadaran daripada kesibukan. Karena dalam diam yang penuh makna, seringkali hidup menemukan bentuk terbaiknya. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering merasa bersalah karena belum melakukan banyak hal. Kita merasa kalah karena pencapaian kita tidak sebesar orang lain. Tapi Ibnu Sina akan mengajak kita untuk melihat hidup dari sudut yang berbeda. Ia akan bertanya, apakah yang sedikit itu sungguh bermakna? Apakah yang tampak besar itu sungguh berharga? Ia ingin kita membedakan antara kesibukan dan kebermaknaan. Banyak orang sibuk, tapi merasa kosong. Banyak orang berlari, tapi tidak tahu arah. Maka ia mengajak kita untuk bertanya lebih dalam. Untuk apa aku melakukan ini? Apa nilai yang ingin kutanamkan? Sebab satu langkah yang tepat lebih berarti daripada 100 langkah yang salah arah. Kualitas hidup tidak bisa diukur oleh jumlah prestasi atau harta, tapi bisa dirasakan dalam keheningan hati, dalam ketenangan jiwa, dalam rasa cukup yang membebaskan. Ibnu Sina menyadari bahwa manusia akan selalu ingin lebih. Tapi ia juga tahu bahwa keinginan yang tak dikendalikan justru menjadi beban yang menghancurkan. Maka, ia menganjurkan agar kita mendidik keinginan kita. Mengajarkan akal untuk bertanya, apakah ini kebutuhan atau nafsu? Apakah ini kebaikan atau pelarian? Karena dengan membedakan itu, kita bisa menghindari perangkap kuantitas yang menipu. Kita bisa lebih fokus pada kualitas yang memberi makna sejati.
Ia menulis bahwa akal manusia punya kemampuan untuk menyaring, tapi hanya jika ia digunakan dengan jernih dan tidak dikuasai hawa nafsu. Maka dalam setiap pilihan, kita perlu merenung, apakah ini akan membuat jiwaku lebih lapang? Atau justru membuatku semakin jauh dari diriku sendiri? Kita hidup di zaman di mana semuanya serba cepat. Informasi datang dalam hitungan detik, keputusan harus dibuat segera. Tapi seperti kata Ibnu Sina, tidak semua yang cepat itu baik. Terkadang yang perlahan justru lebih dalam, lebih utuh, dan lebih membekas. Kualitas butuh waktu. Ia tidak bisa dipaksakan. Sama seperti obat yang diracik dengan cermat, hidup pun harus dijalani dengan kehati-hatian. Jangan buru-buru menyimpulkan hidup orang lain. Jangan cepat membandingkan nasib. Karena kita semua sedang meracik jalan hidup kita masing-masing. Dan hanya kita yang tahu dosis terbaiknya. Ibnu Sina percaya bahwa manusia diciptakan bukan untuk menjadi seperti orang lain, tapi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Maka ia mengajak kita untuk tidak meniru secara membabi buta, tapi memahami dan menyesuaikan. Belajarlah dari siapa saja, tapi jangan kehilangan jati dirimu sendiri. Ia mengingatkan bahwa kualitas diri dibangun dari kejujuran. Jujur melihat kelemahan diri, jujur menghadapi rasa takut, jujur dalam menilai niat. Karena kejujuran itu yang akan menuntun kita pada kualitas hidup yang otentik. Bukan hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, tapi hidup yang lahir dari kesadaran sejati. Ketika orang lain sibuk membangun citra, mari kita sibuk membangun karakter. Ketika yang lain mengejar angka, mari kita kejar nilai. Ketika dunia mengukur dengan popularitas, mari kita ukur dengan keikhlasan. Karena pada akhirnya, hanya yang tulus yang akan abadi. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa ilmu yang tidak diamalkan hanyalah tumpukan beban. Maka kualitas seorang berilmu tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang ia hafal, tapi seberapa konsisten ia menerapkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Sebab ilmu sejati adalah yang mengubah perilaku, bukan hanya memperbanyak wawasan. Begitu pula dalam ibadah. Bukan banyaknya rakaat yang membuat ibadah mulia, tapi kehusyukan di dalamnya. Bukan panjangnya doa, tapi kedalaman maknanya. Maka ia selalu mendorong umat manusia untuk menghadirkan hati dalam setiap perbuatan. Agar ibadah bukan sekadar rutinitas, tapi jalan pembersihan jiwa. Ibnu Sina menilai bahwa manusia terbaik adalah yang hidupnya membawa manfaat, bukan hanya sibuk mencari kenyamanan sendiri. Tapi manfaat pun harus diperjuangkan dengan kualitas niat. Jangan sampai kita menolong agar terlihat baik, tapi tolonglah karena itulah yang benar. Ia mengajarkan bahwa satu senyum yang tulus bisa mengubah hari seseorang. Satu kalimat bijak bisa menyentuh hati yang nyaris putus asa. Satu uluran tangan bisa menyelamatkan jiwa yang tenggelam. Maka jangan pernah meremehkan hal kecil, jika ia dilakukan dengan cinta dan perhatian penuh. Dalam mendidik generasi muda, Ibnu Sina mendorong pendekatan yang menumbuhkan potensi, bukan sekadar mengejar nilai tinggi. Ia percaya bahwa anak-anak harus belajar berpikir, bukan hanya menghafal. Harus belajar memahami, bukan sekadar mengulang. Sebab kualitas pendidikan adalah menciptakan manusia merdeka, bukan robot angka. Ia menulis bahwa kebijaksanaan adalah puncak dari ilmu dan pengalaman. Tapi untuk sampai ke sana, dibutuhkan kesabaran, pengorbanan, dan keberanian untuk gagal. Maka jangan takut gagal, selama kegagalan itu mengajarimu sesuatu yang berharga. Kualitas seseorang justru terlihat dari bagaimana ia bangkit setelah jatuh. Ibnu Sina hidup dalam banyak tantangan, tapi ia tidak pernah berhenti belajar dan mengajar. Ia tahu bahwa satu pikiran yang berkualitas bisa mengubah dunia. Maka ia menulis, meneliti, dan berbagi bukan demi ketenaran, tapi demi kebaikan yang lebih luas. Hari ini, nama Ibnu Sina masih disebut. Bukan karena ia punya banyak uang, bukan karena ia punya istana, tapi karena ia memilih kualitas dalam ilmunya, dalam hidupnya, dalam warisannya. Itulah bukti bahwa kualitas akan selalu dikenang. Sementara kuantitas bisa lenyap seiring waktu. Dalam hal keluarga,
Ibnu Sina tidak banyak menulis secara langsung, namun nilai-nilai yang ia wariskan memberi kita arah. Ia mengajarkan bahwa rumah bukanlah sekadar tempat tinggal, melainkan tempat membangun akhlak, cinta, dan kebijaksanaan. Maka kualitas hubungan dalam rumah jauh lebih penting daripada lamanya waktu yang dihabiskan bersama, jika hati tak benar-benar hadir. Seringkali, orang tua sibuk membelikan mainan, pakaian, atau fasilitas untuk anaknya. Tapi yang paling dibutuhkan anak bukan itu. Mereka butuh didengarkan, dipahami, dan dicintai tanpa syarat. Dalam dunia yang semakin cepat ini, Ibnu Sina seakan berbisik, jika kamu hanya punya 1 jam bersama keluargamu, jadikan 1 jam itu penuh cinta, bukan penuh gawai dan distraksi. Ia percaya bahwa keluarga yang berkualitas akan melahirkan peradaban yang kuat. Sebab nilai-nilai pertama seorang manusia dibentuk dari rumah. Maka tugas orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan intelektual. Membesarkan anak bukan soal jumlah kata perintah, tapi tentang kualitas keteladanan. Begitu pula dalam pekerjaan. Dunia modern sering mengukur keberhasilan dari jabatan dan penghasilan. Tapi Ibnu Sina melihat kerja sebagai sarana ibadah dan kontribusi. Ia menilai keberhasilan sejati bukan dari apa yang kita dapat, tapi dari apa yang kita beri. Maka pekerjaan yang bermakna adalah pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik dan etika tinggi. Banyak orang bekerja keras tapi kehilangan arah. Lupa bahwa lelah yang bermakna lebih menyegarkan daripada sukses yang kosong. Maka ia mendorong kita untuk menyatu dengan pekerjaan, untuk mencintainya, bukan demi status, tapi demi kemanfaatan. Karena ketika kita memberi nilai pada apa yang kita lakukan, hasilnya akan memantul kembali pada kita dalam bentuk kepuasan batin. Ia mengingatkan bahwa bekerja dengan niat yang lurus dan cara yang jujur adalah bentuk ibadah. Maka kita tidak perlu membandingkan penghasilan kita dengan orang lain, tapi bandingkan kualitas dedikasi kita dari hari ke hari. Apakah kita berkembang? Apakah pekerjaan kita membawa manfaat? Apakah kita bekerja dengan hati? Dalam dunia pertemanan, Ibnu Sina sangat memuliakan relasi yang lahir dari kesamaan tujuan dan saling menumbuhkan. Ia menulis bahwa teman sejati adalah mereka yang mendukungmu untuk menjadi lebih bijak, bukan sekadar teman untuk bersenang-senang. Maka kualitas pertemanan dinilai dari seberapa besar kontribusinya dalam membentuk kepribadian dan menjaga nilai-nilai hidup kita. Ia percaya bahwa satu teman yang bisa mengingatkanmu saat kamu salah, yang mendoakanmu saat kamu rapuh, yang hadir tanpa pamrih, lebih berharga daripada 100 teman pesta. Karena teman sejati bukan yang membuat kita lupa diri, tapi yang membantu kita menemukan diri yang sejati. Dalam spiritualitas, Ibnu Sina menemukan puncak ketenangan. Ia memadukan akal dan iman dengan begitu indah. Ia tidak melihat ilmu dan agama sebagai 2 kutub yang bertentangan, melainkan 2 cahaya yang saling menyempurnakan. Maka dalam beragama, ia tidak terjebak pada jumlah amalan lahiriah semata, tapi pada kualitas hubungan dengan Sang Pencipta. Ia merenungi bahwa sholat, puasa, zikir, bukanlah ritual tanpa makna, tapi jalan untuk menghadirkan kesadaran, memperhalus jiwa, dan memperkuat tujuan hidup. Maka kualitas ibadah terletak pada kedalaman rasa, bukan pada berapa lama ia berdiri atau berapa banyak doa yang diucap. Ia menyarankan agar kita beribadah dengan menggabungkan ilmu dan rasa. Mengetahui mengapa kita berdoa, mengapa kita bersyukur, mengapa kita menundukkan diri. Sebab dengan pemahaman yang mendalam, ibadah bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan jiwa yang memberi kedamaian. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati. Sebab kualitas hidup spiritual bukan hanya diukur dari hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga dari bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Maka, setiap kebaikan kecil kepada makhluk, jika dilakukan dengan niat yang ikhlas, menjadi bagian dari kualitas iman. Ibnu Sina hidup di tengah tantangan besar, namun ia tidak menjadikan dunia sebagai musuh. Ia justru menjadikan dunia sebagai sekolah besar untuk menumbuhkan kualitas diri. Ia tidak pernah anti terhadap perubahan zaman, tapi ia tahu apa yang harus tetap dijaga.
nilai, akhlak, dan kesadaran. Ia mengajarkan kita untuk menghadapi dunia ini bukan dengan ambisi kosong, tapi dengan tekad dan keseimbangan. Bahwa kita boleh menginginkan kemajuan, tapi jangan korbankan ketenangan. Kita boleh bermimpi tinggi, tapi tetap berpijak pada kebaikan. Kita boleh sibuk, tapi jangan lupa hadir dalam hidup. Sebab hidup yang berkualitas bukanlah hidup yang dipenuhi kesibukan tanpa arah, tapi hidup yang setiap momennya diisi dengan kesadaran. Hidup yang membiarkan kita tumbuh dari dalam, bukan hanya membesar dari luar. Hidup yang menciptakan makna, bukan hanya mengejar makna. Maka hari ini, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, mari kita ambil waktu untuk merenung. Untuk bertanya, apakah yang kulakukan hari ini benar-benar penting? Apakah aku hanya mengisi waktu, atau aku sedang membangun nilai? Apakah aku hadir sepenuh hati, atau sekadar menjalani rutinitas? Ibnu Sina tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna, tapi ia mengajak kita untuk terus bertumbuh. Untuk tidak mengukur hari-hari kita dari angka, tapi dari kedalaman rasa. Untuk mengganti sibuk dengan hadir. Untuk mengganti banyak dengan bermakna. Karena pada akhirnya, kualitas adalah warisan sejati yang akan dikenang setelah kita tiada. Dalam satu renungannya, Ibnu Sina menulis bahwa kebenaran tidak selalu berada di pihak yang paling lantang, tapi justru sering tersembunyi dalam suara yang tenang. Ia mengingatkan bahwa dalam kehidupan, kita tidak selalu perlu berbicara lebih banyak, tapi kita perlu berbicara lebih tepat, lebih bijak, lebih jujur. Kualitas kata-kata, seperti kualitas hidup, ditentukan oleh niat dan ketepatannya. Satu kalimat yang benar-benar datang dari hati, yang lahir dari kebijaksanaan dan cinta, bisa menyembuhkan luka yang tak terlihat. Maka ia mendorong kita untuk menjaga lisan, bukan hanya dari keburukan, tapi juga dari kesia-siaan. Dalam dunia komunikasi hari ini, orang semakin mudah berbicara, menulis, berkomentar. Tapi semakin sedikit yang benar-benar berpikir sebelum menyampaikan sesuatu. Ibnu Sina mengingatkan bahwa keheningan yang berkualitas lebih berharga daripada ucapan yang hampa. Diam yang dalam bisa lebih bermakna daripada ribuan kata yang tak punya arah. Begitu pula dengan penggunaan waktu. Ia sangat menghargai waktu sebagai karunia yang paling berharga. Bagi Ibnu Sina, 1 jam yang digunakan untuk berpikir, merenung, belajar, atau berdoa, jauh lebih bernilai daripada seharian yang dihabiskan tanpa kesadaran. Ia berkata, waktu bukan sekadar angka dalam jam, tapi adalah ruang untuk memperbaiki diri. Ia melihat bahwa waktu yang berkualitas akan mengubah manusia. Maka ia tidak pernah menyia-nyiakan satupun momen tanpa belajar atau berbuat baik. Setiap pagi adalah kesempatan. Setiap malam adalah waktu untuk menilai diri. Setiap hari adalah ladang untuk menanam amal. Dan disitulah letak kualitas hidup. Bukan pada seberapa banyak waktu yang kita miliki, tapi seberapa sungguh kita menjalani setiap jam yang diberikan Tuhan. Maka hari-hari kita akan berbeda maknanya jika kita mulai mengisinya bukan dengan banyak hal, tapi dengan hal-hal yang penting dan bermakna. Ibnu Sina juga menyoroti pentingnya kedisiplinan sebagai pondasi dari kualitas hidup. Ia tidak percaya pada hasil yang datang secara instan. Ia percaya pada proses yang perlahan, penuh ketekunan, dan konsistensi. Ia percaya bahwa kemajuan sejati tidak diukur dari kecepatan, tapi dari kesinambungan. Seorang yang belajar 1 halaman setiap hari, tapi dengan penuh pemahaman, akan lebih unggul daripada yang membaca 10 buku tanpa menyerap isinya. Seorang yang berlatih sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus, akan lebih kuat daripada yang bersemangat sesaat lalu berhenti. Maka kualitas bukanlah hasil dari gebrakan sesaat, tapi dari ketekunan yang terus dirawat. Dalam hubungan antar manusia, Ibnu Sina mengajarkan untuk mengutamakan kualitas kehadiran. Ketika kita hadir dalam sebuah pertemuan, hadirkan diri sepenuhnya. Dengarkan dengan sungguh, jangan hanya menunggu giliran bicara. Rasakan emosi lawan bicara, jangan hanya fokus pada pendapat sendiri. Karena dari kehadiran yang utuh, lahirlah kedekatan yang dalam. Seringkali kita merasa kesepian bukan karena kita sendirian,
tapi karena tidak benar-benar terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Maka Ibnu Sina seolah ingin mengingatkan, lebih baik sedikit pertemanan yang dalam, daripada banyak yang hanya sebatas nama. Dalam mengembangkan diri, ia juga menekankan pentingnya mengenal diri secara utuh. Ia percaya bahwa mengenal diri adalah jalan menuju kualitas hidup. Siapa yang tahu kekuatannya, akan tahu jalan yang harus ia tempuh. Siapa yang tahu kelemahannya, akan tahu apa yang harus ia perbaiki. Ia tidak menilai manusia dari pencapaian luar semata, tapi dari perjalanan batin yang ia jalani. Maka ia selalu menasihati untuk lebih jujur kepada diri sendiri. Untuk berani bertanya, apakah aku hidup sesuai nilai-nilai yang kupercayai? Ataukah aku sekadar menjalani hidup sesuai harapan orang lain? Ibnu Sina juga melihat bahwa ketenangan adalah tanda dari kualitas jiwa. Ia bukan milik mereka yang tidak punya masalah, tapi milik mereka yang tahu bagaimana menata batin. Maka ia menekankan pentingnya ilmu tentang jiwa, tentang emosi, tentang bagaimana cara manusia mengelola perasaan dan pikiran dalam menghadapi realitas. Ia menyebutkan bahwa penyakit fisik seringkali berakar dari kegelisahan batin. Maka menyembuhkan jiwa adalah bagian dari menyembuhkan tubuh. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita memperhatikan kualitas pikiran dan hati kita setiap hari. Saat kita membiarkan pikiran dipenuhi oleh iri, benci, cemas, dan khawatir, tubuh pun akan lelah. Tapi jika kita memilih untuk memenuhi pikiran dengan syukur, sabar, dan harapan, tubuh pun akan mendapatkan kekuatannya. Inilah hubungan erat antara kualitas batin dan kualitas hidup fisik yang ditekankan Ibnu Sina sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam dunia pendidikan, Ibnu Sina melihat guru bukan hanya sebagai penyampai informasi, tapi sebagai penanam nilai. Maka ia mendorong para pendidik untuk mengajar bukan sekadar untuk mengejar kurikulum, tapi untuk membentuk karakter. Ia percaya bahwa satu guru yang menginspirasi lebih berharga daripada 100 modul pelajaran. Dan seorang murid yang belajar dengan cinta, dengan haus akan makna, dengan kerendahan hati, akan tumbuh menjadi manusia yang tidak hanya pintar, tapi juga bijak. Itulah kualitas pendidikan sejati yang ia cita-citakan. Ibnu Sina adalah lambang bahwa kualitas akan selalu bertahan. Namanya hidup lebih lama daripada tubuhnya. Pemikirannya menginspirasi generasi demi generasi. Karena apa yang lahir dari kualitas, dari kedalaman, dari cinta pada kebaikan, akan selalu menemukan jalannya dalam sejarah umat manusia. Hari ini kita bisa memilih, hidup yang penuh tetapi hampa, atau hidup yang sederhana namun dalam. Kita bisa memilih, banyak aktivitas tapi kosong makna, atau sedikit kegiatan tapi padat nilai. Kita bisa memilih, mengejar pujian, atau mengejar kejujuran. Ibnu Sina sudah memberi kita arah. Kini saatnya kita berjalan. Bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Bukan dengan meniru orang lain, tapi dengan mengenali jalan kita sendiri. Bukan dengan mengisi hidup dengan hal-hal yang sekadar ramai, tapi dengan hal-hal yang sungguh penting. Karena pada akhirnya, kualitaslah yang akan membuat hidup kita layak dikenang. Bukan oleh dunia, tapi oleh hati kita sendiri. Ketika kita mengejar kualitas dalam hidup, kita tidak lagi terjebak dalam perlombaan yang tidak berujung. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain yang memiliki lebih banyak harta, lebih banyak pencapaian, atau bahkan lebih banyak pengakuan. Kita justru mulai bertanya, apakah yang aku miliki sekarang sudah memberi makna? Sudahkah ia memperbaiki jiwaku? Apakah yang kulakukan hari ini membawa kebaikan bagi diriku dan sesamaku? Ibnu Sina menyadarkan kita bahwa ilmu tidak diukur dari seberapa banyak kita membaca buku atau mendengar ceramah. Ilmu adalah ketika pengetahuan itu menyatu dengan hati dan diwujudkan dalam amal nyata. Seseorang yang memiliki sedikit ilmu namun hidup dengan kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab, jauh lebih mulia daripada yang memiliki banyak ilmu tapi tidak membawanya ke dalam tindakan. Begitu juga dengan kesehatan. Ibnu Sina adalah pelopor dalam dunia pengobatan, namun ia tak pernah sekadar mengobati tubuh. Ia melihat manusia sebagai satu kesatuan utuh antara jasmani dan ruhani.
Dan dalam pandangannya, kualitas kesehatan bukan hanya tentang seberapa kuat tubuh kita, tapi tentang keseimbangan, ketenangan batin, dan harmoni antara jiwa dan raga. Apa artinya memiliki tubuh kuat jika hati dipenuhi dendam? Apa gunanya umur panjang jika hidup diisi keserakahan dan ketakutan? Ibnu Sina mengajak kita untuk menyadari bahwa kualitas kesehatan adalah tentang hidup yang tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga bebas dari keburukan akhlak dan kekacauan batin. Demikian pula dengan waktu. Kita sering merasa kekurangan waktu, padahal yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak waktu, tetapi waktu yang lebih berkualitas. 1 jam yang diisi dengan renungan, pembelajaran, dan amal baik bisa jauh lebih bermakna daripada 10 jam yang dihabiskan tanpa arah. Ibnu Sina sendiri dikenal sebagai seorang ilmuwan yang sangat produktif. Namun produktivitasnya tidak diukur dari jumlah karya saja, tetapi dari kedalaman makna yang terkandung di dalamnya. Setiap tulisannya, setiap pemikirannya, dirancang untuk memberi manfaat bagi peradaban. Ia tidak menulis demi ketenaran atau pujian, melainkan karena kesadaran akan pentingnya ilmu yang bermanfaat. Dan inilah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa dalam hidup ini, kita tidak diukur dari seberapa banyak kita memiliki, tetapi seberapa dalam kita mampu menyentuh kehidupan orang lain. Seberapa besar cinta dan kebijaksanaan yang kita tanamkan dalam setiap tindakan. Seberapa jujur kita menjalani diri sendiri, dan seberapa konsisten kita memperjuangkan kebaikan, sekecil apapun itu. Kualitas hidup sejati bukanlah tentang tampilan luar. Ia tersembunyi dalam cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Dalam cara kita menghargai waktu, menjaga hati, dan memperlakukan ilmu sebagai cahaya, bukan sekadar koleksi pengetahuan. Ibnu Sina menunjukkan bahwa keutamaan hidup tidak bisa diraih dalam keramaian yang bising dan terburu-buru, tapi ditemukan dalam ketenangan jiwa, kejelasan niat, dan kemurnian tindakan. Maka jika hidup kita hari ini terasa penuh namun kosong, mungkin kita terlalu sibuk menghitung banyak hal, dan lupa merasakan apa yang sungguh penting. Berhentilah sejenak, pandang sekelilingmu, tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar berharga, apa yang akan tetap tinggal, bahkan saat semua yang bisa dihitung telah lenyap? Ibnu Sina akan menjawab, bahwa yang bertahan hanyalah hal-hal yang bersumber dari kebaikan hati dan kedalaman akal. Bahwa nilai sejati manusia bukan pada jumlahnya, tapi pada kualitas pikirannya, niatnya, dan amalnya. Dan dalam keheningan itu, mungkin kita akan menemukan bahwa yang selama ini kita kejar bukanlah kebahagiaan, tapi hanya bayangannya. Sementara kebahagiaan sejati justru telah lama menunggu, dalam kesederhanaan, dalam niat baik, dan dalam tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh cinta. Jika kita mulai hidup seperti itu, maka kita telah benar-benar memahami apa yang diajarkan Ibnu Sina, bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas, dalam hidup, dalam ilmu, dalam cinta, dan dalam amal. Namun kualitas bukan hanya soal hasil. Ia tentang proses, tentang kesadaran dalam setiap langkah yang diambil. Dalam pandangan Ibnu Sina, manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga makhluk spiritual. Artinya, tindakan kita tidak hanya diukur dari seberapa cepat atau seberapa banyak, tetapi seberapa dalam dan seberapa murni niat yang melatarinya. Bayangkan seorang yang bekerja dari pagi hingga malam, menghasilkan banyak uang, banyak prestasi, tapi hatinya kosong. Ia kehilangan makna dari semua itu. Di sisi lain, ada seseorang yang mungkin hanya menghasilkan sedikit, namun ia mengerjakannya dengan cinta, dengan niat yang jernih, dan memberikan manfaat yang nyata bagi orang lain. Di mata Ibnu Sina, yang kedua lebih unggul secara kualitas jiwa. Hidup bukan tentang berapa banyak langkah yang kita ambil, tapi seberapa bermakna jejak yang kita tinggalkan. Jejak yang berbicara, bahkan setelah kita tak lagi ada. Ibnu Sina sering menekankan bahwa akal harus menyatu dengan jiwa. Pikiran harus menyatu dengan etika. Dan ini hanya mungkin terjadi jika kita mengedepankan kualitas dalam berpikir, dalam merasa, dalam bertindak. Kualitas yang lahir dari integritas dan kesadaran penuh. Dalam karya-karyanya,
Ibnu Sina juga menjelaskan pentingnya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Proses ini tidak bisa instan. Ia butuh waktu, butuh ketekunan, dan butuh kejujuran terhadap diri sendiri. Setiap orang bisa membaca 1000 buku dalam sebulan, tapi tidak semua mampu memurnikan niat dalam satu langkah. Kualitas hidup bukan hanya soal pencapaian eksternal. Ia jauh lebih dalam. Ia menyangkut keseimbangan antara batin dan lahir. Ketika hati kita jernih, keputusan kita pun akan lebih bijak. Ketika pikiran kita tertata, tindakan kita pun akan lebih bernilai. Dan ketika hidup kita selaras antara akal, hati, dan amal, saat itulah kualitas sejati hadir dalam hidup. Ibnu Sina percaya bahwa ilmu yang tidak membawa kita pada kebijaksanaan adalah ilmu yang kosong. Maka kualitas ilmu bukan pada banyaknya informasi yang dikumpulkan, tapi pada kedalaman pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Coba renungkan, berapa banyak orang yang tahu banyak, tapi tidak menjadi bijak, dan berapa banyak orang sederhana, namun ucapannya menyentuh, tindakannya bermakna. Itulah kekuatan dari kualitas. Dalam kehidupan sosial, kita juga sering terjebak dalam angka. Jumlah teman, jumlah pengikut, jumlah relasi. Tapi apakah semua itu sungguh membentuk kita? Ataukah hanya menambah kebisingan dalam jiwa? Kualitas pertemanan, keikhlasan dalam hubungan, jauh lebih berharga daripada sekadar banyaknya koneksi. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hidup secara dangkal. Ia harus menyelami makna di balik segala sesuatu. Dan menyelami makna itu hanya mungkin jika kita memperlambat langkah, merenung lebih dalam, dan memilih kualitas dalam setiap aspek hidup. Tidak ada gunanya hidup terburu-buru jika kita hanya berjalan dalam lingkaran. Lebih baik perlahan namun menuju tempat yang benar. Seperti menulis, satu paragraf yang bermakna lebih baik daripada 10 halaman yang kosong makna. Begitu pula dalam cinta. Kita hidup di zaman yang cepat, instan, dan seringkali dangkal. Tapi cinta sejati tumbuh dari kualitas. Dari waktu yang diluangkan, dari perhatian yang tulus, dari kesetiaan dalam diam. Seperti pohon yang berakar kuat, cinta berkualitas tidak mudah tumbang. Kualitas juga mencerminkan siapa diri kita. Orang yang menghargai kualitas tidak akan membuang waktunya untuk hal-hal yang merusak integritasnya. Ia tahu bahwa waktunya terbatas, dan setiap detik adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu yang bernilai. Ibnu Sina tidak hanya mengajarkan tentang tubuh dan penyakit, tapi juga tentang bagaimana menyembuhkan jiwa. Dan salah satu penyakit terbesar jiwa adalah kesibukan tanpa makna. Maka kualitas menjadi penawarnya. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan bertanya, apakah aku benar-benar hidup, atau hanya berjalan tanpa arah? Kita tidak akan dikenang karena seberapa sibuk kita, tapi karena seberapa besar dampak kita. Dan dampak itu lahir dari kualitas. Bukan dari banyaknya karya, tapi dari satu karya yang mengubah hidup seseorang. Bukan dari ribuan kata, tapi dari satu kata yang menyentuh hati. Dalam filsafat Ibnu Sina, kebenaran adalah tujuan tertinggi. Dan untuk mencapainya, kita harus menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati. Kita harus memilih kualitas dalam setiap bacaan, dalam setiap percakapan, dalam setiap keputusan. Jika kita mengisi hidup dengan hal-hal yang berkualitas, kita tidak akan merasa kekurangan. Karena yang sedikit tapi bermakna jauh lebih memuaskan daripada yang banyak tapi hampa. Hidup ini singkat, tapi maknanya bisa tak terbatas, jika dijalani dengan kesadaran dan pilihan yang berkualitas. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran, ia tidak lagi terjebak dalam mengejar jumlah pencapaian, tetapi lebih pada kedalaman dari setiap langkah yang ia ambil. Ibnu Sina pernah menyatakan bahwa jiwa yang tercerahkan adalah jiwa yang mampu membedakan antara apa yang nampak dan apa yang benar-benar bernilai. Disinilah kualitas menjadi pusat dari kehidupan yang bermakna. Kita bisa bekerja siang dan malam, membangun rumah-rumah megah, menimbun gelar dan kekayaan, namun bila hati kosong, semua itu tak lebih dari bayangan yang tak punya ruh. Dalam karya-karyanya,
Ibnu Sina menegaskan pentingnya ilmu yang mendekatkan manusia pada kebenaran, bukan sekadar hafalan yang membuat kepala berat namun hati tetap kosong. Kualitas hidup sejati muncul saat seseorang mampu hidup selaras antara pikiran, hati, dan tindakannya. Ketika kata-kata sejalan dengan tindakan, ketika pikiran terjaga dari kesia-siaan, dan ketika hati tetap jernih walau dunia ramai dengan kekacauan. Ini bukan hal yang mudah, namun bukan pula hal yang mustahil jika kita melatihnya dengan kesadaran. Kualitas itu juga tampak dalam cara kita mencintai. Mencintai tidak dengan obsesi, tapi dengan pengertian. Tidak dengan menguasai, tapi dengan membimbing. Dalam filsafat cinta Ibnu Sina, cinta yang murni adalah cermin dari jiwa yang mengenal keindahan hakiki, keindahan yang berasal dari Yang Maha Indah. Dalam hidup, kita sering mengukur diri dari hasil yang bisa dilihat orang lain. Namun Ibnu Sina mengingatkan bahwa ada hasil-hasil yang tak terlihat tapi paling berdampak. Misalnya, keikhlasan. Tak ada yang bisa mengukur ikhlas kecuali diri dan Tuhan. Tapi keikhlasan menjadikan setiap langkah kita bernilai, walau kecil sekalipun. Kualitas hidup juga bisa dirasakan dari kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya dalam satu momen. Seorang yang meminum secangkir teh dengan penuh kesadaran bisa merasakan kedamaian yang lebih dalam dibanding seseorang yang pergi ke 10 tempat mewah namun hatinya tak pernah hadir. Ibnu Sina menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Kita bisa makan 3 kali sehari, tidur 8 jam, namun tetap merasa lelah dan hampa. Itu karena kualitas istirahat jiwa jauh lebih penting daripada kuantitas tidur fisik. Jiwa yang damai membuat tubuh lebih ringan. Sebaliknya, jiwa yang kacau membuat tubuh berat, meski sudah beristirahat lama. Kesederhanaan, dalam pandangan Ibnu Sina, bukanlah kemiskinan, melainkan kecukupan. Ketika kita memiliki sedikit tapi cukup, itulah kekayaan. Tapi ketika kita punya banyak namun terus merasa kurang, itulah kemiskinan. Maka orang yang mengerti kualitas akan lebih mencintai kedamaian daripada kekayaan yang bising. Kualitas dalam berpikir pun menjadi perhatian Ibnu Sina. Ia tidak mengajarkan untuk berpikir sebanyak-banyaknya, tapi berpikir dengan mendalam. Ia menghindari kesimpulan tergesa-gesa dan mengajak manusia untuk memahami sesuatu dari akar-akarnya. Sebab yang cepat belum tentu benar, dan yang banyak belum tentu bernilai. Di tengah era yang serba cepat ini, pemikiran Ibnu Sina menjadi oase. Ia mengingatkan bahwa kedalaman lebih penting dari kecepatan. Ia mengajak kita memperlambat langkah agar bisa lebih sadar akan arah. Karena hidup bukan soal berapa jauh kita berjalan, tapi kemana sebenarnya kita menuju. Kualitas juga tercermin dari cara kita memperlakukan orang lain. Satu kalimat yang tulus bisa menyembuhkan lebih dalam daripada 100 nasihat yang hambar. Satu pelukan yang hangat bisa membawa lebih banyak kedamaian daripada 1000 janji tanpa bukti. Inilah kekuatan kualitas, ia membawa kedalaman, kejujuran, dan kekuatan yang tak tergantikan. Dan dalam pencarian makna hidup, kualitas menjadi kunci. Karena apa gunanya hidup 100 tahun jika kita tak pernah benar-benar hidup dalam satu hari pun? Ibnu Sina mengajak kita untuk tidak hanya hidup lebih lama, tapi hidup lebih dalam, lebih sadar, dan lebih bermakna. Dan pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, seberapa sering kita tampil, atau seberapa panjang perjalanan yang kita tempuh. Tapi tentang seberapa dalam kita memahami setiap langkah, seberapa bernilai tindakan yang kita pilih, dan seberapa murni niat yang mendasarinya. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa hakikat kehidupan terletak pada kedalaman, bukan pada keramaian. Pada kejernihan pikiran, bukan pada banyaknya kata. Pada keikhlasan amal, bukan pada pujian semata. Ia mengajak kita untuk berpikir, bukan hanya berpikir cepat, tapi berpikir benar. Ia mengajarkan bahwa tubuh dan jiwa memiliki kualitas masing-masing yang harus dijaga keseimbangannya. Ia menunjukkan bahwa ilmu tanpa kualitas moral adalah kosong, dan amal tanpa kesadaran adalah sia-sia. Jadi, marilah kita mulai menghargai kualitas dalam segala hal. Dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam ibadah, dalam belajar, bahkan dalam diam kita.
Karena seringkali, dalam satu momen yang tulus, terkandung nilai yang jauh lebih besar daripada 1000 momen yang kosong. Jika kita ingin hidup yang bermakna, maka hidupilah setiap hari dengan kesadaran bahwa kualitas adalah cahaya yang menerangi jalan kita, meski langkah kita sedikit. Dan itu cukup, selama kita berjalan dengan benar. Semoga pesan ini menyentuh jiwa Anda, menyemangati langkah Anda, dan menginspirasi Anda untuk mulai menata hidup, bukan untuk menjadi yang paling banyak, tapi untuk menjadi yang paling bernilai. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga Anda menemukan makna, menemukan arah, dan menemukan ketenangan dalam kualitas hidup yang Anda bangun mulai hari ini.